Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, di dunia pendidikan, dunia kesehatan, birokrasi, teknis administrasi, dan bidang penyuluhan, semuanya pada semangat untuk melakukan pelayanan publik. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan beberapa informasi atau berita terpopuler terkait dengan peraturan pengangkatan honorer hanya 14 pasal. Nah, di sini sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 itu akan dibuat atau diterbitkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu. Sebelumnya disampaikan bahwa harapannya kiranya peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara itu sesuai dengan rencana dan sifatnya berkeadilan dan berpihak positif kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Bahkan disampaikan bahwa dalam hal menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan hal tersebut, oleh DPR RI mewanti-wanti hal ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi terkini mengenai pengangkatan honorer, mari kita simak bersama informasi berikut ini, yang mana mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan bocoran terkait dengan peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, sebelumnya dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang ASN yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu. Disampaikan bahwa selamat pagi pembaca setia JPN.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu 8 Oktober 2023 tentang peraturan pemerintah mengenai pengangkatan honorer hanya ada 14 pasal. Tentunya itu 14 pasal yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Pertanyaan, amankah kategori peserta honorer kosong resum? Hingga Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB memberi bocoran soal peraturan pemerintah mengenai P3K atau peraturan pemerintah turunan tentang ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak selengkapnya info terkait dengan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Anas. Pertama, peraturan pemerintah pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara secara massal hanya 14 pasal. Bagaimana yang baru? Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Ikuti terus informasi berikut. Pengangkatan jutaan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Diketahui salah satu substansi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023 mengatur tentang penataan honorer yang ditenggat harus kelar Desember 2024 tahun depan. Hingga saat ini belum ada kepastian berapa dari jumlah
2,3 juta tenaga honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Itu mengenai P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Belum diputuskan dan belum ada ketentuan berapa banyak dari jumlah 2,3 juta tenaga honorer yang akan digiring menjadi P3K paruh waktu. Untuk itu juga P3K paruh waktu belum diputuskan apakah itu jadi solusi untuk menyelesaikan honorer. Kemudian mengenai poin kedua dari informasi terpopuler akhir-akhir ini, dikatakan bahwa kategori peserta honorer kosong di resum pendaftaran P3K 2023. Pertanyaan, apakah aman? Mari Bapak Ibu kita simak penjelasan singkat dari Badan Kepegawaian Negara berikut ini. Disampaikan bahwa tampilan kategori peserta honorer kosong di resum pendaftaran P3K 2023. Para pentolan honorer kategori 2, teknis, administrasi, dan tenaga kesehatan atau nakes, ribut. Ada apa dengan ini? Bahkan banyak yang menangis. Tentunya ada kekecewaan. Nah, mengenai ini katanya mereka takut kalau saat seleksi P3K dimulai malah dijadikan pelamar umum. Nah, satu hal yang telah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu bahwa para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta pada formasi P3K 2023 itu adalah bukan pelamar umum tetapi pelamar khusus atau formasi khusus dengan kebutuhan khusus, dalam arti lain atau ada perbedaan mekanismenya dengan kategori umum atau para pelamar umum. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam hal pendaftaran P3K dan seleksi P3K 2023, para honorer yang melamar tidak akan diperhitungkan passing grade, hanya di ranking berdasarkan honorer yang ada. Artinya, perengkingan terhadap sesama tenaga honorer. Itulah yang akan dilakukan dan satu kemudahan bagi para honorer untuk melamar P3K tahun ini. Berbeda dengan pelamar umum yang wajib dituntut harus lolos passing grade. Yang ketiga, kapan peraturan pemerintah mengenai P3K atau turunan undang-undang aparatur sipil negara yang baru akan diterbitkan? Nah, inilah bocoran yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Simak bocorannya Bapak Ibu. Undang-undang aparatur sipil negara atau undang-undang ASN yang baru sudah disahkan DPR RI pada 3 Oktober beberapa hari yang lalu. Banyak honorer maupun ASN P3K bertanya-tanya kapan peraturan pemerintah turunan undang-undang ASN baru diterbitkan. Itu adalah satu hal yang wajar ditanya karena itu adalah menyangkut penuntasan honorer di negeri ini. Mereka tidak sabar menunggu peraturan pemerintah terkait dengan P3K yang mengatur tentang P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Tapi janji atau komitmen pemerintah ini akan segera diterbitkan. Mengingat rentang waktu penuntasan honorer ini hanya tinggal proses 1 tahun lagi, yaitu sampai dengan Desember 2024 tahun depan. Sebelum itu juga disampaikan bahwa sebelum berakhir tahun 2024, sebaiknya honorer telah tuntas, sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya bahwa Undang-Undang ASN atau RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN diupayakan sebelum 28 November 2023. Dan itu sudah menjadi bukti nyata kepada seluruh honorer dan masyarakat bahwa pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI sudah mencapai satu kebanggaan, yaitu dengan terbitnya atau dengan cetusnya Undang-Undang ASN yang baru 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai beberapa informasi atau berita terpopuler mengenai honorer sebagaimana yang telah disampaikan, dan ada 3 poin yang telah kita bahas di sini. Salah satunya yaitu mengenai peraturan pengangkatan honorer atau peraturan pemerintah mengenai pengangkatan honorer yang hanya 14 pasal. Kemudian kategori honorer pada pendaftaran P3K 2023 dikatakan kosong di resum pendaftaran. Artinya tidak dijelaskan bahwa pada resum pendaftaran itu para honorer itu adalah pelamar atau formasi khusus. Tapi itu juga telah dijelaskan oleh BKN.
Yang ketiga, yaitu mengenai kapankah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN baru akan diterbitkan. Juga Menteri Anas telah memberikan bocorannya bahwa itu nantinya akan segera diterbitkan sehubungan dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan tenaga honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.